Halo, sobat-sobat di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang wajib banget kamu tahu. Apalagi kalau kamu suka bikin suatu karya. Yup, benar. Kali ini kita akan ngomongin soal hak kekayaan intelektual, atau disingkat HAKI. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silakan klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Let's go! HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas karya ciptaannya. Hal ini bisa berupa karya seni, tulisan, lagu, teknologi, sampai logo dagang. Intinya, HAKI melindungi hasil kreativitas dan inovasi biar nggak dicuri atau disalahgunakan orang lain. Setelah memahami definisi dan pengertian HAKI, lantas mengapa hak atas kekayaan intelektual bisa sepenting itu? Hak kekayaan intelektual itu penting karena bertujuan untuk melindungi karya dari pembajakan atau penyalahgunaan, memberikan penghargaan ke pencipta, mendorong kreativitas, dan mendukung ekonomi kreatif dengan menarik investor. Keren kan? Lanjut ke segmen berikutnya. Tahukah kamu, HAKI itu terbagi jadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Pertama, kita akan membahas jenis hak kekayaan intelektual yang paling sering kita jumpai. Apalagi kalau bukan hak cipta atau copyright. Hal ini mencakup karya tulis, musik, film, lukisan, sampai program komputer. Hak cipta berlaku seumur hidup pencipta 70 tahun setelah wafat. Uniknya, hak ini otomatis berlaku begitu karya tercipta. Nggak harus didaftarin dulu. Wow, praktis kan? Lanjut ke jenis hak atas kekayaan intelektual kedua, yaitu hak kekayaan industri. Hal ini terdiri dari paten, merek dagang, desain. Yang pertama, paten, yaitu hak atas penemuan teknologi. Berlaku 20 tahun untuk paten biasa atau 10 tahun untuk paten sederhana. Kedua, merek dagang, nama, logo, atau simbol produk atau jasa. Bisa diperpanjang tiap 10 tahun. Ketiga, desain industri, bentuk tampilan luar produk. Berlaku 10 tahun sejak pendaftaran. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, rahasia dagang, info bisnis bernilai yang dijaga kerahasiaannya. Berlaku selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Indikasi geografis, tanda yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor geografis, misalnya kopi gayo atau madu sumbawa. Wah, ternyata HAKI banyak jenisnya ya. Jadi, makin tahu deh soal jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Kalian tahu nggak? Ternyata, selain banyaknya jenis-jenis dan rupa HAKI, hak atas kekayaan intelektual sendiri memiliki banyak manfaatnya. Loh, berikut di antaranya. Dari sisi ekonomi, HAKI. Dari sisi ekonomi, HAKI dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Dari sisi hukum, HAKI memberikan perlindungan dan punya dasar hukum buat menuntut kalau karya kamu dijiplak. Dari sisi intelektual, HAKI dapat mendorong lahirnya ide-ide baru yang inovatif dan lebih keren lagi. Wow, ternyata banyak juga ya manfaat HAKI untuk kita. Di Indonesia, urusan HAKI diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalau kamu mau daftarin karya, disinilah tempatnya. Setelah kita mengetahui cukup banyak tentang HAKI, sekarang kita akan membahas contoh kasus hak atas kekayaan intelektual yang sering terjadi. Supaya lebih relate, ini beberapa contoh pelanggaran HAKI yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lagu atau film dibajak dan dijual bebas. Merek dagang terkenal dipalsukan. Desain produk ditiru mentah-mentah. Penggunaan 3. Desain produk ditiru mentah-mentah. Misalnya, suatu produk yang kemasannya dijiplak mentah-mentah. 4. Penggunaan karya orang lain tanpa izin. Misalnya, mengambil konten YouTube orang lain tanpa izin atau disertakan sumbernya. Setelah mengetahui contoh kasus-kasus hak atas kekayaan intelektual tadi, kalian pasti bertanya-tanya, gimana sih caranya agar karya kamu aman dari plagiat atau penjiplakan? Sini aku kasih tahu. Pertama, kamu daftarin karya kamu ke DJKI biar punya bukti hukum. Kedua, sertakan tanda hak cipta di karya kamu. Ketiga, gunakan kontrak lisensi kalau mau izinkan orang lain pakai karya kamu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan betapa pentingnya hak atas kekayaan intelektual ini. Untuk itu, mulai sekarang, mari bersama-sama melindungi ide dan kreativitasmu. Oke, mungkin sekian pembahasan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share. Oke, mungkin sekian pembahasan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Kalau begitu, izinkan aku pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.